Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fadila Liontin, NIM A1C120031 dari Prodi Pendidikan Kimia Reguler A 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Mengurus jenazah saudara seiman yang meninggal dunia menjadi salah satu kewajiban muslim, termasuk mengkafani jenazah yang benar sesuai dengan sunnahnya. Mengkafani jenazah yang benar sesuai dengan sunnahnya sebenarnya juga salah satu dari 4 kewajiban seorang muslim saat mengurus jenazah. Hukum mengkafani jenazah ini adalah fardu kifayah, sebab jika tidak ada yang mengkafaninya, maka orang-orang yang hidup dan bertempat tinggal di sekitarnya jenazah berdosa besar. Ada beberapa hal yang penting dalam mengkafani jenazah, karena ada beberapa tata cara mengkafani jenazah yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah. Terdapat sedikit perbedaan soal cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Untuk mengkafani jenazah laki-laki, maka akan membutuhkan kain kafan sebanyak 3 lembar. Sedangkan untuk mengkafani jenazah perempuan memerlukan 5 helai kain kafan. Sebelum menyusun kain kafan, bagian-bagian tubuh yang berlubang dan pada seanggota untuk sujud ditutup kapas yang diberi wewangian. Kapas tersebut diikat tali dari potongan kain kafan yang nantinya akan dilepas di kuburan. Bagian anggota tubuh yang berlubang antara lain hidung, mulut, kedua telinga, kemaluan. Bagian anggota tubuh sujud antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kedua kaki, bagian persendian dan anggota yang tersembunyi, antara lain belakangannya kedua lutut, ketiak belakangnya kedua telinga. Cara mengkafani jenazah laki-laki: yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapisan pertama. Bentangkan kain kafan lapisan kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian beri wewangian pada kain kafan lapisan kedua. Bentangkan kain kafan lapisan ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu beri wewangian pada kain kafan lapisan ketiga. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Cara mengkafani jenazah perempuan: jika yang meninggal perempuan, maka disunahkan menggunakan 5 kain putih. Kelima kain itu berupa 1 helai sarung yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah, khimar atau tudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya, sarung dan kedua lembar sisanya yang bisa membungkus seluruh jenazah. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberi wewangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wewangian tadi ke tempat anggota tubuh
seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Itulah penjelasan dari saya tentang tata cara mengkafani jenazah. Jika ada salah kata tutur bahasa, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.